Jadi saya tidak nyiapin PowerPoint akhirnya. PowerPoint-nya udah selesai malah restart. Oke, no problem, Semoga Pak. tidak mengurangi eh, ke apa kehikmatan kita beribadah sore ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta Komingwan yang sudah memberikan saya, dan ini suara saya kayak gangguan lagi nih. Nggak tahu ini. Baik, saya seperti tema yang sudah saya sampaikan, saya akan menyampaikan tentang respon yang benar menghadapi situasi yang tidak terkendali. Kita buka Alkitab kita di Keluaran 14 ya. Ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Maaf, suara saya jelas? Bagus, Jelas? Pak. Jelas, Jelas, Pak. Oke, jelas, Pak. terima kasih. Saya lanjut. Dari grup dari firman ini menceritakan bagaimana kita Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Dan akhirnya di tepi Laut Tiberiu mereka tidak apa namanya kepepet, eh, terkepung oleh pasukan dari Raja Fir'aun, di mana di belakang mereka laut ya. Tapi Musa katakan jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, menjadi murid Yesus ya tanpa terkecuali terlebih kita, sekalipun kita sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Tuhan, kita tidak luput dari berbagai tekanan, dari berbagai persoalan, dari berbagai tantangan, dari berbagai masalah, bahkan kemungkinan juga ada kalanya kita menghadapi situasi yang sepertinya tidak bisa terkendali. Hari ini contohnya lah, saya sudah prepare begitu maksimal memberikan yang terbaik, listrik mati, jebret cukup lama. Nyalain genset, genset gangguan juga nggak hidup-hidup. Berarti di gereja bawah dong, bukan iya di bawah. Begitu hidup, saya buat PowerPoint, Gereja baru ya. sampai eh, yang ke-12. Nggak saya malah ke restart. Kalau saya bikin lagi nggak nutut waktunya. Jadi siapapun kita seringkali kita menghadapi persoalan masalah yang menekan kita, menghimpit kita. Dan seringkali setiap kali masalah itu datang, kebanyakan orang itu reaksinya panik, reaksinya takut, reaksinya khawatir, was-was, ya. Juga seringkali malah tidak tahan, tidak bisa tahan menahan ucapan, tidak bisa menjaga lidah, ya, tidak memperkatakan hal-hal yang positif, kadang-kadang malah memperkatakan hal yang negatif dan mengasihani diri sendiri. Tidak banyak orang, seperti juga termasuk orang Kristen, yang mampu menyikapi masalah, ya, persoalan dari sudut pandang yang benar. Kebanyakan memberikan respon negatif terhadap masalah yang dialaminya. Ada masalah sedikit saja, langsung mengeluh, ngomel-ngomel, merengek-rengek, bersungut-sungut, tersinggung, marah, ya, tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, menyalahkan orang lain, kayak bangsa Israel menyalahkan Musa, ya, menyalahkan pimpinan, menyalahkan
orang yang ada di sekitar kita, dan tidak tidak sedikit pun akhirnya mogok ke gereja, mogok melayani, meninggalkan pelayanan Tuhan. Itu yang sangat ironis. Nah, kalau kita simak sebenarnya itu sikap yang tidak mencerminkan kedewasaan rohani, sikap anak-anak ya. Kemarin belum lama kami mengadakan family gathering dan ada satu jemaat yang memang arogan ya, arogan dan punya latar belakang nggak baik. Dan berapa kali kita kasih kepercayaan nggak bisa dipercaya, kita serahin bis, saya beli bus waktu itu, dan bus itu digunakan semaunya sendiri, dipakai untuk orang-orang yang bukan kaitannya dengan gereja, hiburan dipakai gereja, suruh jemput jemaat ya mau. Akhirnya saya ambil keputusan, sudah saya jual aja bus itu. Dan kemarin waktu mau mengadakan family gathering karena tidak ada bicara ya karena dia sendiri yang nggak hadir dalam pertemuan, marah-marah, mengata-ngatain tapi bukan saya yang dihujat, anak saya yang pertama yang sudah kembali dari Jayapura dan terlibat pelayanan, marah-marah, dimaki-maki dengan kata-kata yang nggak enak didengar, sampai kata-kata binatang segala keluar di sana. Tapi saya bersyukur anak saya tidak merespon negatif, dia merespon dengan positif, bisa memaklumi, dan pastinya dia datangi ke rumahnya. Akhirnya terjadi rekonsiliasi, ya, terjadi pemulihan. Nah, memang eh, menjadi dewasa secara fisik itu hal yang pasti dialami oleh semua orang. Tetapi untuk menjadi dewasa rohani itu harus melalui satu proses. Dewasa rohani itu karena proses, mau mau berproses. Nah, kalau kita tergesek sana, tergesek sini, nggak mau berproses, ya akhirnya kita nggak akan mengalami itu. Dan salah satu proses itu memang masalah. Masalah akan terus kita hadapi sampai kapanpun, sampai kita menempati perumahan tipe 21. Ya, selama kita ada di dunia, tentu kita akan terus mengalami masalah dan ujian. Hanya bagaimana respon kita. Apapun masalah ujian yang sedang kita alami, itu akan mendatangkan kebaikan sesungguhnya. Ya, jika kita mampu melihat dengan sudut pandang yang benar. Ya. Kalau kemarin anak saya yang pertama itu sekarang full di gereja melayani, ya, dan perubahan banyak, ada untuk revival anak-anak muda bisa bangkit. Kalau dia seandainya dia melihat dengan cara pandang yang tidak benar, ya tentu akan terjadi keributan, clash, bisa berantem mungkin karena sama-sama dia juga masih muda dan apalagi dia bekas seorang pemabuk. Kita kalau kita memandang dengan sudut yang benar, kita akan mampu merespon dengan sikap hati yang benar juga, merespon dengan sikap hati yang positif, tidak merespon dengan sikap hati yang nggak karuan. Dari pembacaan Alkitab kita sore hari ini, Keluaran 14 ayat 13-14, kita bisa belajar di sana bagaimana respon kita yang benar. Di Keluaran 14 ayat 13, bisa dikatakan janganlah takut. Ya. Yang pertama, sikap kita dalam menghadapi persoalan masalah yang sepelik apapun, yang mungkin tidak bisa terkendali yang kita hadapi, Musa katakan kepada bangsa Israel, jangan takut. Ya. Jadi kita tahu ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir setelah Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Israel, bangsa Mesir maksud saya, karena mereka memperbudak umatnya, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa dan terjebak di sana di Laut Merah dengan pegunungan di setiap sisi, kemudian di depan mereka pasukan musuh, di belakang mereka laut, ya, mereka tidak ada jalan keluar. Alkitab mencatat, kalau kita baca di ayat sebelumnya, bangsa Israel eh,
mulai ketakutan. Bangsa Israel ngomel, bangsa Israel bersungut-sungut, dan bangsa Israel menyalahkan Musa pemimpinnya. Kita bisa buka di sana di ayat yang ke-10 dan 12. Keluaran 14, ayat 10 dan 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, di sini dia nyalahkan Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Di ayat yang ke-12-nya, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Hal ini sering kita jumpai di beberapa orang, ya, ya. Bangsa Israel ketika terjebak di eh, laut itu, eh, kenapa bangsa Israel bisa terjebak di sana? Nah, ini yang bangsa Israel tidak bisa melihat dengan cara pandang yang benar, sehingga dia tidak mengerti bahwa memang itu rencana Tuhan. Tuhan bawa bangsa Israel eh, ke sana dan Tuhan memimpin mereka untuk dibawa sampai ke tepi laut, ya. Dan mereka diserang oleh tentara Firaun, terjebak di situ. Bangsa Israel tidak melihat bahwa sesungguhnya Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan menyiapkan kejutan. Tuhan sedang akan menyiapkan kejutan di sana untuk menunjukkan kemuliaannya. Dan kalau kita baca selanjutnya kan akhirnya tentara Firaun terkubur di laut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bangsa Israel ketakutan? Mengapa bangsa Israel ngomel-ngomel? Mengapa bangsa Israel bersungut-sungut menyalahkan Musa? Jawabannya karena bangsa Israel memandang dengan sudut pandang yang tidak benar. Memandang dengan sudut pandang yang negatif, dan dia tidak mengenal Allahnya yang sebenarnya. Dia tidak mengenal bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar. Dia tidak mengenal rancangan-rancangan Allah. Dia melihat dengan kacamatanya sendiri, dia melihat dengan respon hati yang tidak benar. Bapak Ibu, saya tidak tahu persoalan masing-masing kita, ya tentu setiap kita pun pernah, ya barangkali mungkin kita sedang ada dalam situasi, kondisi, dalam persoalan, salah, bahkan mungkin kita sedang ada dalam situasi yang tidak terkendali. Tapi biarlah kita mengingat firman Tuhan, kita memegang firman Tuhan, kita buka, mari di Yesaya 43. Di sana firman Tuhan katakan ayat 1 dan 2, Yesaya 43, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang menciptakan engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu, kita ini semua adalah Israel rohani. Firman ini sore ini berbicara kepada kita. Kita telah ditebus, kita telah dipanggil, dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan janji sama kita kalau kita menyeberangi melalui air, Tuhan menyertai. Kalau kita
kita tidak akan dihanyutkan, dan kalau kita berjalan melalui api, itu tidak akan menghanguskan kaki kita. Nyala api tidak akan membakar kita. Nah, air dan api ini berbicara persoalan. Air dan api ini berbicara ujian, air dan api berbicara penderitaan, air dan api berbicara situasi kondisi yang mungkin tidak bisa terkendalikan. Persoalan-persoalan yang di luar batas kemampuan kita. Menghadapi hidup ini, sekalipun kita harus melewati pencobaan penderitaan, ada jaminan. Ada penyertaan Tuhan dan ada perlindungan dari Tuhan. Asalkan, asalkan kita selalu taat kepada firman-Nya. Asalkan kita mau melihat segala persoalan dengan perspektif yang benar. Bukan dengan mata kita sendiri, tapi dengan kacamata Allah. Kita melihatnya dengan kacamata Allah. Karena Tuhan akan terus menyertai kita, bahkan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28. Ayat 40. Dan Ibrani ayat 13, Ibrani 13 ayat 5b, firman Tuhan katakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, Allah yang Immanuel selalu beserta kita dalam situasi kondisi apapun. Kita mesti percaya. Ya. Dan Yesaya 41 ayat 3, 13, firman Tuhan menegaskan di sana, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu, kasih Tuhan, kalau Tuhan sendiri yang berkata jangan takut, akulah yang menolong engkau, apakah kita masih ragu dan takut menghadapi hari-hari yang kita jalani hari-hari ini yang tidak bersahabat ya, mungkin yang di Jakarta merasakan ya Pak, ya Pendeta Koni, banyak demo di mana-mana di sana sini, situasinya tidak kondusif, tidak sangat tidak bersahabat ya. Tapi percayalah, anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, anak Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Saya beberapa kali sudah ada kesempatan untuk celaka, bahkan pernah ditodong orang jam 2 malam pakai pistol. Tapi buktinya sampai hari ini saya masih bisa melayani Tuhan. Dan hari ini dengan segala tantangan saya masih bisa kerubah di tempat ini. Walaupun dengan suara-suara yang agak terganggu ini. Jadi berapa hari memang cuaca di sini agak nggak bagus. Saya jadi apa namanya, terganggu juga suaranya. Karena mungkin belum 100% saya sembuh betul ya dari jantung yang membengkak ini. Tapi saya percaya Tuhan akan terus sempurnakan kesehatan saya. Eh, itu, jadi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan katakan jangan takut, aku yang menolong kau, kita nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu lagi takut untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dikatakan itu putus ya bahwa hari pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Dan itu terjadi sekarang. Manusia mencintai diri sendiri berlagak garang, tidak tahu berterima kasih, sepertinya menjalankan ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan itu nyata. Hari-hari ini kita ada, ya kita melihat eh, kondisi itu, kejadian itu ada di depan mata kita. Tapi Tuhan sudah janji jangan takut. Yang kedua, yang kedua eh, di Keluaran 14 ayat 13 tadi katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa, jangan takut, berdirilah tetap, berdirilah tetap. Jadi yang kedua, kita dalam menghadapi persoalan masalah yang pelik, yang mungkin tidak bisa terkendalikan, hendaklah kita tetap tenang, berdiri tetap dalam iman, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, unshakable, unstoppable. Kita tetap mandang Yesus, kita tetap mengandalkan Yesus, kita tetap mempertaruhkan pengharapan kita hanya kepada Allah. Ya, jadi berdirilah tetap di tengah masalah yang pelik.
yang membuat kita tidak tenang, ya, biarlah kita tetap tenang, kita berdiri kokoh. Nah, yang membuat itu semua karena kita punya iman, ya, yang dibangun di atas batu karang yang benar. Nah, artinya di mana posisi kita sekarang ini? Apakah iman kita dibangun di atas pondasi yang benar atau di atas pondasi yang salah? Kalau kita dibangun di atas pondasi yang benar, tentunya kita akan tetap kuat, kita akan tetap berdiri tegak, kita akan tetap tenang menghadapi persoalan masalah sepelik apapun. Ya, dan iman kita dibangun di atas pondasi yang benar. Dan meski berada di tengah badai persoalan, kehidupan rohani kita tetap kita bangun di atas pondasi yang benar. Nah, kalau sebaliknya kita nggak bangun di atas pondasi yang benar, tentu tentu kita akan terpengaruh oleh keadaan situasi kondisi yang terjadi. Persoalan masalah yang menghimpit kita, yang menekan kita, yang mengintimidasi kita. Matius 7 ayat 24-27 katakan di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26-nya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang bodoh. Alkitab mengatakan seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Dua rumah sama-sama dibangun, tapi yang membedakan kuat tidaknya bangunan ini karena pondasi. Kalau dibangun di atas batu karang yang kokoh, pondasi yang kuat, banjir, angin melanda tetap akan berdiri kokoh. Tapi kita kalau bangun di atas pasir, itu akan hancur berantakan. Berbicara apa? Kita mesti bangun iman kita, bangunan rohani kita di atas pondasi firman. Firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya, ada pujiannya ya. Firman-Mu adalah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kalau firman Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita akan tetap kuat. Apapun persoalan masalah yang himpit kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan goncangkan. Ya. Tuhan mengizinkan kita berada di padang gurun, mengalami badai persoalan yang sepertinya tidak terkendali. Apa tujuannya? Tidak lain untuk membuktikan apakah kita ini benar-benar tinggal dalam firman-Nya atau kita belum. Mari kita uji diri kita masing-masing. Ya, mari kita uji diri kita. Apakah kita tinggal dalam firman-Nya atau belum? Kalau kita sungguh-sungguh tinggal dalam firman-Nya, ketika badai persoalan datang di hadapan kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. 10 hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 Agustus, di tempat kami di rumah ada ibadah, syukuran, karena istri saya ulang tahun, yang ke-60 tahun. Kalau saya 61, dan kami undang pendeta-pendeta yang tergabung dari Badan Kerjasama Tubuh Kristus Lampung Tengah, yang khotbah di sana pendeta GBI di Lampung Tengah. Saudara, tidak hanya jemaat yang mengalami persoalan. Pendeta dengan jujur khotbah katakan, saya benar-benar mengalami soalan, pusing, bagaimana saya harus dapatkan uang karena anak kuliah di Jakarta, dan secara nalar nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada jalan keluarnya. Mungkin seperti bangsa Israel di tepi Laut Tiberius, buntu rasanya, nggak ada jalan. Sementara anak butuh berjuta-juta yang kuliah di Jakarta.
Dia katakan tidak ada jalan lain. Walaupun ada rasa gentar, takut, tapi saya yang tidak Tuhan. Berserah penuh sama Allah, saya berdoa, saya merenungkan firman-Nya, saya amini firman-Nya, dan tidak tahu di mana cara Tuhan akhirnya yang dibutuhkan disediakan. Ya. Sama ketika kami family gathering, Bapak Ibu, pendeta atau jemaat yang kami gembalakan bukan orang-orang kaya. Kami memang mengembalakan jemaat di komplek Trans Angkatan Darat yang mayoritas seorang yang tidak mampu. Jadi family gathering butuh dana 15 juta 500. Dan iuran dari jemaat dan terkumpul 5 juta 500. Artinya saya harus bertanggung jawab mengenapi kekurangan dana itu. Ya, kurang lebih 8 juta. Kurang 1 hari mau berangkat, dana belum ada. Dana belum siap Bapak itu. Saya hanya berserah sama Tuhan gimana caranya. Eh, anak saya masih ada di saya pakai. Sepulang dari family gathering saya bisa kembalikan. Wah, saya tidak panik, saya tidak takut karena kalau tidak kacau jemaatnya. Pokoknya saya meyakinkan jemaat tetap berangkat. Tuhan sudah sediakan semuanya uangnya. Hari berangkat ada dan Tuhan kasih jalan. Itu tempat yang punya orang Batak, orang Kristen. Sampai di sana, kami ini kolam renang, luasnya 6 hektar, ada tempat penginapannya, per AC, kamarnya saya booking 12, satu kamar hanya 150.000 per malam, kami nginep semalam, kasurnya satu kamar disediakan 2 kasur, gede-gede. Saya masih didiskon 3 juta, Pak Harto, karena ini untuk gereja. Ya, kami kurangi diskon. Dan gereja Bapak ini satu-satunya gereja yang pertama kali kami izinkan nginep. Selama ini belum pernah ada yang nginep di Tuhan. Jadi gereja kami ini, karena memang itu relatif masih baru kolam renang 6 hektar, luas banget dan cukup menarik. Puji Tuhan, dengan menaruh pengharapan sama Allah, yakin percaya sama Tuhan. Tuhan sediakan dana yang dibutuhkan. Sama dengan ketika kami renovasi gereja, habis ratusan juta, akhirnya selesai. Nah, kenapa persoalan masalah terjadi? Tuhan membuktikan kita benar-benar tinggal di firman-Nya atau enggak. Kalau kita enggak tinggal dalam firman-Nya, tentu respon kita akan bersungut-sungut, menyalahkan sana sini, ya, mengomel, tidak mengucap syukur. Karena apa? Melalui masalah yang ada ini, sesungguhnya Tuhan sedang menggiring kita. Tuhan menggiring kita untuk mendekat kepadanya. Dan sesungguhnya kita sedang dibentuk sama Tuhan supaya pribadi kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel gimana. Akhirnya yang bersungut-sungut ini kan tewas di padang gurun. Ya. Nah, Bapak Ibu, kualitas hidup seseorang yang sesungguhnya akan terlihat dari kemampuannya dalam menguasai diri. Ya. Menguasai diri, salah satunya apa? Bersikap tenang, imannya tetap kokoh, unshakable, unstoppable. Imannya tetap kokoh, tidak tergoyahkan, tidak terhenti hanya karena persoalan masalah. Tetap punya semangat, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan memberikan yang terbaik. Tetap melayani, tetap setia, sekalipun kita harus bayar harga melayani Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk kita tetap bersikap tenang dalam segala situasi kondisi yang mungkin tidak terkendali. Tuhan mengajar kita untuk tetap tenang. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b, Firman Tuhan katakan di sana. Maaf, Bapak Ibu, saya sambil minum. Soalnya rasa kering. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Dalam situasi kondisi pelik nggak terkendalikan, kalau kita kukuh kayak orang Jawa bilang,
kita panik, kita nggak tenang, nonsen kita bisa berdoa. Pasti pikiran kita terbawa ke masalah terus. Tapi kalau kita tenang, kita bisa diam, berdoa di Tuhan, apa dari Allah. Dalam tinggal tenang ada kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayat 15, Tuhan katakan kita. Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal tenang, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sorry, sorry. Tutup dulu. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Tolak gunung batuku, kota bentengku, keselamatan tidak akan goyah. Karena itu kita harus menempel sama Tuhan, ya, menempel sama Tuhan. Dan kalau Tuhan nempel, kalau kita nempel Tuhan, itu kita akan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan itu akan uh, dipenuhi dalam hidup kita. Apa aja? Nanti kita buka aja Yesaya apa Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14 kalau nggak salah. Mazmur 91 ayat 14. Hmm. Kalau kita melekat sama Tuhan, tiga hal janji Tuhan bakal digenapi dalam kita. Sungguh hatinya melekat kepada aku ayat 14. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi yang pertama Tuhan janjikan kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari segala bara malapetaka. Tuhan akan menyertai kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Aku akan menyertai. Ayat 15. Kita diluputkan dari segala malapetaka bahaya. Kita di apa? Dilindungi. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita disertai Tuhan dalam kesesakan. Bahkan kita diluputkan dari segala mara bahaya dan kita dimuliakan. Yang terakhir, yang ketiga, jadi yang ketiga, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan. Haleluya. Kita mesti melekat sama Tuhan karena kita tahu, kita percaya bahwa kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, tidak di dalam siapa. Yang terakhir, Bapak Ibu, di ayat Keluaran 14 tadi, ayat 13-14, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang terakhir adalah kita mesti ingat, selalu mengingat ketika kita dalam persoalan masalah, apapun yang kita hadapi, ingat apa yang dapat Allah lakukan. Dan Tuhan itu pasti bisa melakukan apa yang menurut kita nggak mungkin. Ya. Mungkin situasinya di luar kendali kita, tapi tidak di luar kendalinya Allah. Tidak. Spesialisasinya Allah adalah dalam kemustahilan. Ya, firman-Nya katakan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27. Di sana firman Tuhan katakan, kata Yesus,
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun persoalan, masalah apapun yang nggak bisa terkendali, kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa menjadi jawaban Tuhan. Nah, waktu kita menghadapi masalah yang tidak terkendali, kita jangan fokus kepada apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita fokusnya pada ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, lemah kita. Cuman kita lemah, kita nggak mampu. Karena sesungguhnya memang kita nggak punya apa-apa. Tuhan katakan di Yohanes, di Yohanes 15, ya, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita di dalam Tuhan, maka segala perkara besar terjadi. Kita jangan fokus kepada apa yang kita tidak lakukan. Tapi kita fokus kepada apa yang dapat Allah lakukan. Ya. Tuhannya bangsa Israel sama dengan Tuhan kita. Sama dengan Tuhan yang kita puji, yang kita sembah. Dia yang melakukan keajaiban. Kalau Tuhan bangsa Israel bisa melakukan keajaiban membelah laut, menolong bangsanya, umat pilihannya menyeberangi laut seperti menyeberangi daratan, dan mengubur musuhnya di depan mata mereka, Tuhan pun bisa lakukan itu. Dia Tuhan yang melakukan keajaiban. Dia bisa membuat air berdiri tegak pada kedua sisi seperti tembok. Bagaimana ketika perjalanan bangsa Israel menyeberangi laut itu. Membuat air membelah di tengah-tengah laut. Sehingga orang Israel bisa berjalan. Bahkan ketika eh, firman Tuhan diucapkan, air pun kembali lagi memenuhi lautan. Keluaran 15 ayat 19. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik, meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan ajaib. Allah bisa melakukan perkara besar, Allah bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Allah. Mungkin bagi Allah. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, seharusnya kita patut bersyukur. Karena kita punya Allah, Tuhan Yesus yang bukan sekedar Allah, tapi dia Bapa dan Gembala yang baik. Dengan penuh kasih, memenuhi segala kebutuhan, sekaligus mendidik kita agar kita terus bertumbuh dan memiliki karakter seperti itu. Allah kita, Allah Yahuwah, berdiri ini sih, ya. Artinya Allah yang memenuhi segala yang kita butuhkan. Dan di dalam Yesus tersedia segala berkat yang kita perlukan, baik jasmani maupun rohani. Ibu, alam semesta ini dengan segala isinya itu merupakan salah satu kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, sebab dia mampu menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada, termasuk menciptakan kita. Dan kalau sore ini kita masih dikasih kesempatan, masih bisa bernapas, kita masih bisa uh, ikut persekutuan ini, bukan kata kuat kita, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kasih karunia Allah. Tuhan kita itu Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang sepele. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jika Tuhan kita Tuhan yang ajaib, maka kita pun juga dapat hidup dalam keajaibannya setiap hari. Mestinya kita bisa hidup dalam keajaibannya setiap hari. Ya. Dan kunci untuk kita mengalami keajaiban Tuhan. Tidak lain, kita mesti percaya, hidup dalam kekudusannya, dan kita melakukan firman-Nya dengan setia, taat, dan setia. Sebab itulah kunci untuk kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kalau kita tidak ada kepercayaan, kita nggak punya iman, nggak percaya, mana mungkin kita melihat keajaiban Tuhan. Di sana kita akan melihat orang-orang di luar yang
menurut kasat mata kita berhasil, uangnya banyak, kaya, sementara di mata Tuhan berkat itu tidak ukur dengan banyaknya uang aja. Kita sehat, itu berkat yang luar biasa. Kita masih bisa melayani, itu berkat yang luar biasa. Kita merasakan keharmonisan dalam rumah tangga, damai sejahtera, itu berkat yang luar biasa. Dan biarlah terus kita bisa merasakan itu semua. Terima kasih yang saya bisa sampaikan. Jadi ada 3 poin di sana yang uh, saya sampaikan untuk kita bisa mengalami mengatasi persoalan yang pelik. Respon kita jangan takut, ya, tetap tenang, dan kita mesti berdiri tegap dalam iman. Dan yang ketiga, kita lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Saya merasakan kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Kalau enggak, tahun 2002 Oktober saya di Peninsula mungkin sudah mati. Karena saya di sana KU, waktu saya ikut eh, apa, rapat itu eh, temuan Mukes kondisi 4 hari. Hari kedua saya KU di Peninsula. Badan saya udah biru dan dilarikan ke rumah sakit jantung sendiri, diagram sendiri, divonis, diperiksa, divonis saya jantung saya membengkak. Dan kata dokter, klep paru jantung saya nyembur air, membungkus paru-paru saya sehingga saya tidak. Jadi Tuhan, hari ini saya masih bisa, hari ini saya masih bisa lagi menghadapi semua itu karena keajaiban Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, seringkali kami memberikan motivasi khotbah kepada jemaat untuk menguatkan iman mereka ketika mereka menghadapi persoalan masalah. Dan sepertinya kami kuat, sepertinya kami tidak mengalami masalah, tapi sebenarnya kalau kami jujur, kami pun manusia biasa yang juga kadang mengalami persoalan masalah, situasi kondisi yang bahkan sepertinya tidak terkendali yang kami Tuhan izinkan kami alami. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah katakan jangan takut. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Jangan takut. Terima kasih. Kami mau tetap berdiri teguh dengan iman yang tidak terbincangkan, yang tidak terbincang. Kami mau tenang menghadapi persoalan kita. Jangan terus melakukan. Kami mau melihat perbuatan-perbuatan di tengah kesulitan yang kami alami. Punya rencana yang indah. Tuhan membuat kejutan bagi kami. Adalah hal yang ajaib dan biarlah kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang berkehendak di dalam kita. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap lakukan. Dan kita mengharapkan pandangan kami kepada Engkau dan mengharapkan seluruh pengharapan kami kepada. Biarlah firman ini terus Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami kualitas ini tidak dipenjangkan dan tidak ditinggalkan terpenting oleh karena persoalan ini. Terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Saya Ya, kembalikan. terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Sama-sama. Martin Soeharto, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Ya, semua diberkati ya, luar biasa ya. Memang kita ini jadi anak-anak Tuhan ya. Kita harus tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus ya. Karena tema hari ini bagaimana kita bisa merespon yang benar ya, menghadapi situasi yang tidak terkendali ya. Terkadang kan kita juga dengan
tidak ada penguasaan diri ya. Kita tidak sabar ya, menantikan jawaban Tuhan ya, seperti Pak Pendeta Martin merasakan ya waktu kena serangan jantung ya waktu itu ya Pak ya. Itu kan kita juga apa yang kita tidak duga ya, itu bisa tiba-tiba terjadi ya, seperti saya sendiri ya. Saya Sama sekali. akhirnya saya akhirnya juga pasang ring Pak dengan cara dibor ya, etablator ya, dan mau tidak mau ya, karena sudah mampetnya 100%, udah nggak bisa apa-apa ya. Kalau saya mungkin 7 Desember 2023 saya tidak dibor, mungkin saya nggak sampai hari ini saya bisa hidup. Itu karena kemurahan Tuhan juga ya. Tuhan bisa kasih dokter yang luar biasa ya. Itu dokter Amir Aziz, orang asli dari Arab Pak ya. Dia dia bilang 100% saya katakan bisa berhasil dengan cara dibor ya. Harusnya saya malah di bypass jantung saya, tapi karena hasil dari MRI saya kurang baik katanya, kalau saya lakukan itu kata dokter Amir Aziz ya, saya kan dapat uang juga kan, uangnya malah lebih banyak, tapi saya nggak bisa menyelamatkan Bapak, hanya 20% hidup, 80% gagal ya. Tapi saya nggak mau yang seperti itu hal yang berdosa katanya ya. Tapi saya yakin ketika Bapak saya kasih jalan alternatif yang kedua dengan cara dibor, saya yakin pasti berhasil. Dan saya serahkan itu ke dalam tangan Tuhan juga terutama ya. Kalau itu jawaban Tuhan, ya udah lakukan yang terbaik. Puji Tuhan sampai hari ini saya boleh sehat kembali ya. Boleh melakukan aktivitas juga melayani Tuhan. Karena kan hidup kita ini hanya satu kali ya. Kalau diberi kesempatan dua kali oleh Tuhan, lakukan dengan benar ya. Lakukan dengan benar-benar, hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Saya selalu pegang di Roma 14 ayat 8 ya. Hidup bagi Tuhan, mati pun hanya untuk Tuhan. Ya, nggak ada yang lain ya, karena dia sumber kehidupan kita dan dia berdaulat atas setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Amin. Ya, kita harus lakukan tadi ya 3 respon. Jadi jangan takut, percaya saja. Ya, kita harus percaya saja, jangan takut. Situasi kondisi apapun, kita harus percaya saja pasti perlindungan Tuhan Yesus itu sempurna. Amin. Ya, dan yang kedua juga kita harus berdiri tegak ya dalam iman percaya kita ya kepada Tuhan, tidak ada yang lain ya. Karena di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Saya selalu mengandalkan Tuhan ya. Saya hidup, saya katakan ketika saya mau tidur juga, ke dalam tanganmu kuserahkan seluruhnya, dan kami berserah dan percaya engkau pasti akan memberkati hidup aku dan keluargaku ya. Dan yang ketiga yang terakhir ya, kita harus melakukan ya, melekat kepada Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa ya, melalui pujian juga kita menyembah Tuhan. Amin ya. Kita lakukan, jangan malas ya, karena di dalam penyembahan pujian juga ada kuasa Tuhan ya yang akan menaungi kita ya. Dan percaya deh, pasti Tuhan Yesus itu terlalu baik buat kita ya. Sampai hari ini kita masih ada di Zoom FM juga mendengarkan firman Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Ya, gimana kabarnya istri Pak Pendeta Martin Soeharto? Semua baik ya? Istri juga sehat ya? Udah lama ini nggak dengar suaranya ibu ini ya, luar biasa ini. Biasanya berdua duet ya untuk memuji Tuhan ya. Saya doakan juga Bapak sembuh nih ya, suaranya juga bisa kembali lancar ya, bisa terus melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada yang lain, cuma satu tujuan hidup kita, menyenangkan hati Tuhan.
dan hidup selalu harus berkenan kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Poni satu buah pujian sebelum doa syafaat. Silakan, Tuhan berkati. Yuk, shalom semua teman-teman. Terima kasih Pak Soeharto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Benar kita harus respon yang benar. Apapun masalah yang kita hadapi, semua ada rencana Tuhan. Kita angkat pujian, ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegang dengan tangan kanan. Langsung doa syafaat aja ya Pak. Pak Kong. Ya, silakan. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapak, terima kasih Tuhan. Acara Family Ministry boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Martin Soeharto Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu tentang respon yang benar dalam menghadapi situasi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya lewat kehidupan Pak Soeharto banyak jiwa lebih datang kepada Engkau Bapak. Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan. Istri, anaknya Tuhan. Semua satu keluarga boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga beri Pak Soeharto kesehatan lebih lagi Tuhan. Sembuhkan batuknya Bapak, Engkau jamah dalam nama Yesus. Batuknya sudah Engkau sembuhkan Bapak. Terima kasih jantungnya Engkau sudah menggantikan jantung yang baru untuk Pak Soeharto Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pakai lebih lagi pelayanan Pak Soeharto Tuhan. Supaya kami semua yang telah mendengar sabda-Mu Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Jadikan rumah-rumah kami Tuhan fondasi yang kuat di atas batu karang yang teguh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami setiap hari jangan takut untuk menghadapi situasi, keadaan, kondisi kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami juga dalam menghadapi masalah, kita harus tenang dan percaya kepada Tuhan sumber jawaban. Bapak, kami percaya Engkau pakai pelayanan Pak Soeharto lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk family ministry Pak Komingwan Tuhan beri kekuatan kesehatan lebih lagi beri dia visi misi Tuhan untuk family ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak Engkau pakai pelayanan Pak Komingwan Tuhan dimanapun Pak Komingwan melayani Engkau banyak jiwa lebih lagi Tuhan. Bapak Engkau juga berkati istri, anak mantu dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Kau juga cukupkan dana-dananya Tuhan untuk kebutuhan pelayanan Pak Komingwan. Baik di FM Tuhan dan di pelayanan Pak Komingwan Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Terima kasih jantungnya Tuhan sudah sembuhkan secara ajaib Bapak. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra Tuhan.
Bapak, kami percaya oleh biru-birunya Pak Hendra sembuh dari stroke-nya Bapak. Bapak, Engkau selalu melindungi dan menjagai Pak Hendra Winata Tuhan. Kemana Pak Hendra pergi Tuhan, Engkau selalu menjagai Tuhan. Mazmur 91 dan 121 terjadi buat Pak Hendra Winata Tuhan. Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Hendra Winata. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini tidak sempat hadir di mana mereka berada Tuhan, ketuk hati mereka Tuhan, supaya besok dia bisa kumpul kembali Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami mau seperti Maria Tuhan duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan beri teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah Engkau buka jalan, yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku, aku akan memberi keragaan. Bapak, kami juga berdoa untuk temannya Bu Heti Simanjuntak, Bapak. Tanggal 7 akan temannya Pak Bu Heti Tuhan akan operasi jantung Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau beracara luar biasa Tuhan. Engkau pakai tangan dokter yang mengoperasi jantung temannya Bu Heti Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau dokter segala dokter Tuhan, supaya acara operasinya boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya berjalan dan temannya Bu Heti boleh dipulihkan secara sempurna oleh Engkau Bapak. Kami percaya Bapak beri kekuatan kesehatan temannya Bu Heti supaya operasinya boleh sukses Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan, supaya kami selalu berpengharapan kepada Engkau Tuhan, selalu mengandalkan Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Teman-teman kami, Pak Joni hari ini tidak sempat hadir Tuhan karena pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati pekerjaan Pak Joni Tuhan. Kau juga beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau berkati pelayanan Pak Joni Tuhan sebagai PL di FM Tuhan maupun sharing firman-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai pelayanan Pak Joni lebih lagi Tuhan. Kau juga berkati keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan kembalikan bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Ada terobosan yang begitu dahsyat buat bangsa kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan sementara sampai awal Oktober Bapak Jokowi Tuhan beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk penggantian presiden kami Tuhan Prabowo di bulan Oktober Tuhan, pelantikannya Tuhan, supaya ada kedamaian, keamanan di bangsa kami Tuhan. Bapak, Engkau juga beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Ada perubahan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau yang telah memilih Prabowo Bapak. Kami percaya Indonesia ada kemajuan Bapak. Ada kedamaian Tuhan. Ada negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Tidak ada perpecahan di tiap-tiap pulau-pulau maupun di bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami dengar Tuhan banyak yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi Tuhan. Baik banjir, gempa bumi, Bapak tanah longsor, tsunami Tuhan. Sadarkan kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Supaya kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Lewat musibah yang terjadi ini semua ada rencana-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Baik di mana kami tinggal Tuhan, semua ada rencana-Mu Bapak. Pulihkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa adakan
penginjil-penginjilmu Bapak yang menyampaikan sabdamu Tuhan di kota-kota maupun di desa-desa maupun di pelosok-pelosok Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk negara-negara luar Bapak. Baik Israel, Rusia, Ukraina, Tuhan, Palestina, Tuhan ada kedamaian, tidak ada peperangan, tidak ada musibah yang terjadi Tuhan di bangsa Israel dan Rusia dan Ukraina. Tuhan ada kedamaian. Tuhan kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kembalikan mereka dengan bangsa Israel adalah umat pilihan Kau Bapak. Kesayangan-Mu Bapak. Adakan hujan pertobatan buat bangsa Israel Tuhan. Supaya mereka boleh kembali dengan kasih mula-mula mereka Tuhan. Supaya mereka mencintai Engkau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Ada kedamaian begitu dahsyat di bangsa-bangsa Bapak. Doa kami belum sempurna, tapi Engkau sempurnakan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke komitmen. Mari Doa kita berkat. angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyertai kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Pendeta Daniel Lelupna, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Seperti hari ini kita sudah diberkati ya oleh hambanya Pendeta Martin Suharto dari Lampung. Silakan Pak Jonas Sumarmo untuk bincang-bincang, dibantu. Tuhan Yesus memberkati. Pak Jonas Sumarmo. Ya, mungkin lagi sibuk ya. Saya akan bantu sebentar ya. Boleh? Teman-teman, ada yang mungkin mau menambahkan atau masih masukan? Pendeta Irul Gultom dari Medan. Gimana kabarnya? Ini tadi Pak apa? Terganggu sinyal di sini Pak. Jadi nggak bisa saya dengar bagus tadi karena kadang apa hilang. Jadi kawan-kawanlah dulu Pak memulai. Oke. Ya, Bu Poni, silakan Bu Poni. Terima kasih Pak Koming sama Pak Martin Suharto. Emang firman Tuhannya respon yang benar kan sama dalam menghadapi situasi kan manusia hidup pasti ada masalah, kalau kecuali kita udah dipanggil Tuhan kan udah nggak ada masalah. Kita harus respon yang benar. Setiap hari kita harus saat teduh dulu, ya kan? Kalau kita saat teduh pasti kita kuat dalam menghadapi masalah. Kita harus iman kita dibangkitkan. Sama setiap hari kita, kan di firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 jangan takut kan, sebab Allah beserta kita kan. Setiap hari kita jangan takut selama kan 1 tahun 365 hari kita harus jangan takut kan. Bagi saya kalau harus percaya kan kita iman kita harus dibangkitkan lewat respon yang tenang. Kita kan kalau kita menghadapi masalah, kalau kayak kata Pak Soeharto kan
Jangan bersungut-sungut kan mengucap syukur kan. Semua ada masalah, semua pasti ada rencana Tuhan supaya iman kita lagi naik level kan, diuji dulu kayak anak sekolah kan, kalau menghadapi ujian pasti kenaikan kelas kan. Kalau iman kita kalau nggak ada masalah harus dipertanggungjawabkan kan. Ini iman kita dibangkitkan, ama kita harus percaya seperti mendirikan rumah kan di atas pondasi yang kokoh kan, di atas batu karang kan. Kalau di pasir kan lewat masalah dikit udah iman kita roboh kan. Kayak kena hujan dikit banjir kan. Kalau kita di atas batu karang yang teguh, pasti iman kita dibangkitkan dan percaya. Jangan bimbang kalau bagi yang sakit percaya dengan iman. Jangan bimbang, pasti doa kita dikabulkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam menghadapi sikon apapun. Kita selalu mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur setiap di Tesalonika 5 18 kan, mengucap syukurlah dalam segala hal kan. Makasih Pak Kom dan Pak Soeharto. Makasih Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Mana sih? Apa? Hah? Umbrella. Apa? Ya, silakan Pak Johannes Sumarmo. Ya, mungkin lagi di jalan ya Pak Johannes Sumarmo. Pak Irul Gultom, gimana responnya kalau ada masalah yang pelik? Iya, ada gangguan saja, kadang-kadang hilang. Nah, Ya, responnya kita bagaimana Pak kalau ada masalah yang rasanya tiba-tiba muncul ya dalam hidup kita? iya, ya terima kasih firman Tuhan bagaimana kita menghadapi segala masalah tentangan dengan keimanan kita kepada Tuhan ya. Tadi apa tadi judulnya itu? Respon yang benar di saat menghadapi. Respon yang benar. Ya artinya saya kira selalu berpikiran positif ya. Amin. Negative thinking menghadapi berbagai hal ya. Memang segala sesuatu diantisipasi, tetapi tidak harus negatif lah pandangan. Selalu ada positif, itu ajaran firman Tuhan. Ya terima kasih. Ya, kita diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Soeharto di Lampung. Ini sama-sama kita di Sumatera. Sama-sama. Saya ujung Cuman sini. apa di sana, di ujung sana, saya di ujung sini, itunya. Iya, iya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Bapak. Tuhan berkati. Ya terima kasih. Kita dipertemukan dengan apa ini, dengan Zoom ini ya. Istri. Ya luar biasa juga pekerjaan Tuhan juga ini. Ini kerja pada Pak Kominggon ini. Berjuang terus. Ya. Kadang banyak Pak, kadang sedikit, kadang macam-macam lah kesibukan orang mungkin ya. Ya, ya semangat aja kita terus. Amin. Ya. Terima kasih Pak Irul Gultom. Ya. Ya, karena sudah tidak ada lagi ya, lagi pada sibuk ini ya. Mungkin lagi pada ke Gelora Bung Karno ya, ketemu Paus Fransiskus ya. Nah. Terima kasih untuk namanya Pendeta Martin Soeharto. Sama-sama, Pak. Salam untuk Ibu ya. Ya, kita sampaikan salamnya. Ya, agak repot tadi. Jadi nggak bisa ikut. Udah punya cucu berapa, Pak? 6. Buset. Cucunya udah 6. Yang paling kecil di Jakarta, di Bekasi, di HI. Oh, ya. Harapan Indah. Apa Ter?